Baik Bapak sekalian, saya pernah bertanya, saya ingin paham Quran tahun 92 dulu. Saya ingin paham Quran. Saya bertanya pada seorang ulama, seorang ustadz. Pak Ustadz, saya ingin paham Quran, Pak Ustadz. Berapa lama? 15 tahun. Loh, kok sampai 15 tahun? Ya, harus belajar A, belajar B, belajar sepanjang itu. Kalau saya belajar ini aja 15 tahun, kapan? Bagaimana caranya? Saya kan kerja. Nggak puas saya. Saya pikir, saya tinggalin itu. Tanya lagi ke Ustadz yang lain. Pak Ustadz, saya mau paham Quran, Pak Ustadz. Ini rasa ingin paham Quran itu sudah mengelora di dadanya, Pak. Udah nggak tahan lagi. Pengen tahu. Dulu kan saya ambil TOEFL. I take the TOEFL. I have 5 children. Saya punya 5 anak. I have 5 children. Saya mempunyai 5 children anak. Saya tahu kata per kata. Saya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah Al-Quran, tidak keraguan padanya, petunjuk bagi orang takwa. Ini kata petunjuknya yang mana di sini? Nggak tahu saya. Yang tidak ada keraguan itu yang mana? Merujuk mana? Sementara bahasa Inggris saya paham saya. I take the TOEFL. I have, saya punya. 5. Ini zalika kitabullah itu yang mana kata yang tidak ragu, kata yang bertakwa yang mana? Nah, rasa menggelora itu yang tidak tahan lagi Pak. Sampai saya cari-cari guru. Sisi lain, saya di kantor tuh penyusun SOP, standar operasional prosedur. Nah, jiwa dari SOP itu Pak mudah bisa diaplikasikan. Tidak boleh SOP itu yang tidak bisa diaplikasikan. Itu manusia membuat. Tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Kita buat SOP dan saya salah seorang dari tim SOP. Itu buat SOP kita buat tuh bisa diaplikasikan Pak, nggak boleh nggak. Nah, saya berpikir Al-Quran itu kan SOP manusia. Masa sih Allah lebih manusia lebih hebat dari Allah, manusia yang membuat SOP bisa diaplikasikan. Masa sih SOP Allah nggak bisa diaplikasikan? Jiwa berontak, 15 tahun nggak mungkin. Pasti ada yang salah nih. Al-Quran itu pasti nggak begitu, pasti dia mudah. Karena bahasa SOP itu mudah, Pak. Pasti mudah. Cuman saya nggak tahu juga mudahnya gimana. Dari sana, dari sini, cari sana, cari sini, tetap mengatakan 15 tahun, 15 tahun. Ada satu ustadz, 18 macam ilmu. Satu dosa, kok berdosa? Menerjemahkan Al-Quran berdosa, kalau kita nggak tahu katanya. Loh, berdosa itu. Gimana? Kalau berdosa itu dipakai, maka nggak ada orang yang bisa paham Quran. Karena pertama kali pasti salah. Ternyata belakang saya pahamin yang berdosa itu yang mempelintir, Pak. Ya bangun ya, dipelintirnya demi keuntungan pribadi. Dipelintirnya ya, nah itu baru berdosa. Kalau belajar, salah 2 pahalanya. Makanya semangat saya belajar. Jadi setelah saya cari nggak mungkin, akhirnya saya minta sama Allah. Ya Allah, tolong tuntun aku untuk memahami Quran. Aku udah nggak sabar, ya Allah. Aku udah nggak tahan. Gelora rasa cinta dalam hati ini udah nggak sabar lagi, ya Allah. Tuntun aku memahami Quran ini. Kuserahkan padamu. Gimana caranya, ya Allah? Terserah. Mau dia seorang guru boleh. Kalaupun aku akan berjalan keliling dunia juga boleh. Asal aku bisa untuk ilmu Quran. Itu 92. Ketemunya Pak, gurunya 97. Temu caranya, bukan guru. Cara. 97. 5 tahun, Pak. Meratap tiap hari, ya Allah. Kerinduan ini sudah memuncak. Ya Allah, ini aku ingin paham kata-kata yang tidak keraguan itu yang mana, ya Allah. Kata-kata yang bertakwa itu yang mana kata-katanya. Kata Allah wa ala qulubihim wa ala samim. Allah akan menutup pintu hatinya, mana menutup itu ya Allah. Aku nggak tahu. Aku ingin tahu itu. Nah, makanya setelah saya belajar, saya coba buku-buku anak sekolah ke Gontor. Menyadari saya nggak punya ilmu agama, anak masukin ke pondok pesantren semuanya. Ke Gontor semua masukin. Nah, dari buku-buku dia lah saya belajar dulu. Oh, ini katakannya begini, ini kata begini. Mungkin cara Allah menuntun saya memainkan juga gitu. Anak saya 3-3 di Gontor. Saya antar anak ke Gontor, Pak, penuh dengan air mata, Pak. Air matanya ada beberapa kenangan. Pada saat dia makan di pondok, tergigit batu sama dia, Pak. Duh, kok batu, nggak apa-apa. Biarlah kamu makan batu di dunia daripada makan batu di akhirat nanti. Saya lihat Pak tidurnya Pak di lantai, Pak. Nggak apa-apa, nanti di sini nggak apa-apa. Pak di rumah, kasurnya ada, apanya ada. Penuh dengan mata, Pak. Pada saat saya tinggalin masuk pondok pertama, Pak, seminggu saya pulang, itu sampai hilang saya dilihatnya, Pak. Bercucur air mata, ninggalin anak yang sedang sayang-sayangnya tinggal di situ. Nah, itulah mungkin yang membawa berkah saya. Ikhlas saya ninggalin di situ. Satu hari istri saya masak ayam. Ini cerita dikit pribadi, Pak ya. Di pengorbanan ini lah yang membuat mungkin menurut saya hikmah di balik itu. Satu saat istri saya masak ayam gitu. Masak ayam. Ternyata ayam itu sampai selesai, Pak, masih utuh. Habis itu dia buat cabai kan itu campur ayam, dicampur ayam itu masih utuh. Pas mau campur cabai nangis dia. Kenapa kamu nangis? Ingat anak, biasanya anak kalau anak SD Pak ya, dia kan nyuri-nyuri Pak, ibunya masak ayam digoreng, dia ngintip-ngintip Pak ambil satu lagi, dia kudoknya kan ngambil, dia bertiga Pak,
Jadi tiga orang ngambil ayamnya. Jadi pas ibunya memasak cabai, itu mengambil ayam itu udah habis, Pak. Habis karena dicuri ayamnya semua kan. Loh, mana ayamnya ini kan? Pencampur cabai, pencampur ayam yang mau dilado tadi udah nggak ada. Nangis ya. Kenapa kamu nangis? Biasanya ada anak yang nyuri, sekarang nggak ada lagi. Ya udah anak di pondok, udah doain aja dia, baca Fatihah aja. Rindu Pak sama anak, tapi kerinduan sama anak kami tinggalkan dulu. Nah mungkin itu yang membuat kami belajar Al-Quran. Saya baca buku-buku anak, di situ saya belajar, Mas. Soal tajam bebas saya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian memang untuk memahami Quran mungkin terbetik ada sedikit perjuangan kita. Kalau kita usually biasa-biasa aja, biasanya ya tahu juga biasa-biasa. Tapi karena pengorbanan yang begitu besar saya lihat, nah Allah mengatakan. Tapi pada saat saya memahami Quran, Pak, mau ngomong ya, kata kerja pertama yang saya tahu Pak, razakna. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu kata-kata yang pertama, razakna, saya utak-atik. Ini apaan artinya razakna? Ketemulah razakna itu tanpa ada yang beritahu, oh razakna ini pelakunya nahnu ya, bentuknya kata saja lampau, pelakunya nahnu, kata-katanya razaka, memberikan rezeki, polanya fa'ala, razakna, kami telah memberikan rezeki kepada mereka. Sujud syukur, coba alhamdulillah Allah. Aku tahu, satu kata saja aku tahu, bersyukur. Kata razakna saya pertama masih ingat saya kata razakna saya tahu itu. Langsung saya bersyukur alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku tahu juga walaupun satu aku tahu. Yang lainnya belum tahu. Udah bersyukur saya razakna. Bapak-bapak ibu-ibu sudah banyak yang tahu kan. Pernah kamu bersyukur? Apa Bapak yang tahu? Ja'alna udah tahu, ja'al itu udah tahu. Bersyukur. Saya satu kata ja'al razakna itu tahu bersyukur. Luar biasa. Nah, kenapa kok razakna? Kenapa nggak razak tuh? Padahal Allah itu kan memberi rezeki kepada dia bisa mengatakan razak tuh. Kenapa kok dia mengatakan razak? Berpikir lagi siapa? Allah mengatakan supaya kita menerimanya juga ruzikna, kami terima. Terima bukan aku terima, Pak. Beda lah Pak ya, aku terima dengan kami terima. Allah mengajarkan yang memberikan saja mengatakan kami berikan. Padahal dia bisa mengatakan aku berikan. Kenapa dia mengatakan kami berikan? Lalu saya katakan kalau gitu saya menerimanya ya ruzikna. Kami terima. Kalau gitu apa aplikasinya? Ada orang minta, ambillah. Ini kita punya bersama kok. Rumah bersama, mobil bersama, nggak mobil aku, ini mobil aku, nggak lagi mengatakan aku, ini mobil kita, ini mobil kami, ya silakan. Ada jamaah Pak Rizal, maaf, ini bukan dia Pak, sekali lagi aplikasi. Saya perlu ke sini, dia katakan, Pak Rizal pamit Pak Rizal dari Semarang dulu, sama ke Solo ada orang tua meninggal, dia pergi bertiga mana anak-anak. Pakai apa Pak? Ya pakai apa ya nanti ke terminal. Udah saya turun mobil Pak. Pakai mobil saya jalan kamu sana pakai mobil saya. Bapak pakai apa kantor jalan kaki Bapak? Kok gitu? Ngamakan razakna. Allah mengatakan kami berikan. Jadi kita pakai mobil kita. Dia lebih butuh dari saya pada saat itu. Ingat Pak Sunardi namanya. Ingat saya pergilah kamu. Jalan kaki saya kantor Pak. Itu baru pertama, baru berbulan madu dengan Quran Pak langsung saya amalkan. Kata Allah razakna, bisa juga mengatakan ruzikna kami terima. Aplikasinya seperti itu. Jadi saya nggak lagi udah pergi. Mau tabrakan mau apa silakan bawa aja deh. Yang kaki Pak kantor, nggak apa-apa. Nah itu pemahaman kita tentang kata-kata. Jadi bersyukur kita Pak. Bapak-bapak ibu-ibu cobalah bersyukur ya. Satu kata aja Bapak tahu dalam Al-Quran bersyukur. Apalagi sudah berkata-kata. Jangan-jangan kata yang Bapak paham itu yang membawa kita ke surga nanti Pak. Saya mungkin waktu itu jangan-jangan kata razakna yang saya pahami itu yang membawa saya memahami kata-kata yang lain. Sebagai gerbuk kepala lokomotifnya kata razakna itu yang membawa pemahaman saya ke kata-kata yang lain. Mungkin gitu kan. Nah itu Pak ya Pak. Itu pengalaman pribadi yang sangat spesifik terhadap pribadi saya. Dulu saya dalam rangka menjelajahi Al-Quran Pak. Menjelajahi lautan Al-Quran. Maka saya dulu mengatakan Pak Ceza seorang akuntan yang terjun bebas memahami Al-Quran. Terjun bebas. Terjun sepenuhnya totalitas kalau bahasa saya totalitas total jadi nggak ada lagi waktu yang lain cuma untuk Quran aja dunia ini goodbye my past time sama tinggal masa lalu yang hidup pikuk itu Pak. Satu lagi Pak Ustaz. Ini kan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ini yang jadi pemikiran bagi saya ini kan zalikal kitabul la raib fi Zalika ini kalau diterjemahkan kan kata tunjuk artinya itu nih. Itulah kitab. Ini kalau itu berarti ini jauh. Padahal Al-Quran ini kan di depan kita nih. Ya. Sekarang saya duduk di sini kan di hadapan Al-Quran nih. Ya. Tapi kenapa Allah mengatakan itu? Karena ini
Nah, di situ kata ada itu ya, itu Ya. ada dua. Di tempat lain juga ada hazal Quran, ada hazal. Arti Ada hazal. itu jauh, artinya soft copy-nya. Itu yang ada di Lauhul Mahfuz itu. Zalikal kitab itu di Lauhul Mahfuz, bahwa itu Al-Quran yang akan diturunkan kepada Nabi Muhammad nanti. Jadi, kalau karena zalikal dari telah tunjuk jauh. Nah, di situ ada juga Taurat dan Zabur, Injil. Jadi, zalikal kitab, demikian Al-Quran itu termasuk Taurat, Zabur, Injil. Nah, Taurat kan jauh dari kita. Jadi, sama equal treatment untuk yang kata Taurat, Zabur, Injil kan jauh dari kita. Itu juga Al-Quran itu. Itu yang kalau saya tanya ke ulama itu yang di Lauhul Mahfuz, soft copy-nya itu. Kalau ini kan yang di Bapak ini hard copy-nya. Oh ya, hard copy-nya ini ya. Oh ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya, Ya, betul. Oke, Pak. Oke. Alhamdulillah. Ada lagi, silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Dokter juga membuka wawasan grup di sini nih untuk pemahaman Al-Qur'an nih. Pak Dokter ini tanda petik. Bukan yang ini Pak Dokter ini tanda petik ya, provokator. provokator ke arah yang lebih baik. Nah, provokator pemahami Al-Quran. Dikipas orang tua. Iya. Semoga yang lain juga ikut. Iya Pak Ustadz, memotivasi sekali kalau ada Pak Hadril. Bapak ingat kata-kata beliau yang paling berharga, Pak. Makin Iya. saya belajar, semakin saya nggak tahu. Gitu. Itu Iya. kata-kata orang berilmu tuh, Pak. Itu ulama umumnya kata. Iya. Pak Dokter. Sudah dapat hidayah dia, Pak. Iya betul. Rata-rata ulama mengatakan seperti itu. Makin saya belajar, makin saya nggak tahu. Iya Pak Ustadz. Saya pertama bertemu dengan Pak Dokter ini di Zoom nih sudah ada yang magnet ke diri beliau. Saya nih Pak Ustadz. Ini Bunel yang bawa nih Pak. Ini Bunel yang harus disalin. Harus disalin Bunel ini. Kepada Bapak dan Ibu yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu Wati biasanya ini. Iya. Bu Wati, silakan Bu Wati. Ya. Masya Allah, saya menyimak kisah inspiratif Ustadz tadi luar biasa. Meskipun dulu pernah waktu offline ya Ustadz pernah cerita, tapi nggak sedetil yang hari ini Ustadz. Iya. Dan memang jadi pertanyaan saya Ustadz boleh nanya berkaitan dengan kisah inspiratif Ustadz tadi. Berapa tahun itu Ustadz proses dari Ustadz mencari tadi sampai kemudian mengajar, sampai kemudian memberanikan diri untuk mengajar gitu. Oke. Kemudian yang kedua Ustadz, saya memang merasakan banget Ustadz apa yang Ustadz ajarkan tuh kan kita sebagai seorang muslim kan wajib untuk memahami apa yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi kebutuhan kita belajar bahasa Arab tuh sebenarnya untuk memahami Al-Qur'an. Tapi saya tuh selama ini kalau dengar di luar sana orang belajar bahasa Arab itu kayak lepas gitu Ustadz. Kayak terlepas dari Al-Qur'an gitu. Ketika kita belajar bahasa Arab ya, ternyata ketika ketemu dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an tetap nggak bisa gitu. Sementara ketika Ustadz menjelaskan itu beda gitu. Dan itu yang saya itu benar-benar merasa pas dapat waktu dulu di Sentul itu sampai nyari Ustadz gimana ini saya bisa belajar lagi gitu. Dan alhamdulillah Allah kita ada channel YouTube itu gitu. Jadi itu Ustadz yang luar biasa. Okay. Terus kemudian Ustadz ini pertanyaan yang ini lagi Ustadz yang berkaitan dengan gramatikalnya Ustadz. Saya ini dengan kata ma'iyah Ustadz yang apa? Ma'iyah yang Ma'iyah sabra ya. 5. Kan itu kan ureannya ma'a ya Ustadz ya sama ya. Ma'anya kan huruf Ustadz ya. Ya. Ya itu kan yang kata ganti aku itu Ustadz ya. Nah, pertanyaan saya kenapa ma'a itu jadi ma'i? Apa penyebabnya? Jadi apa gitu ciri-ciri apa yang menjadi penyebab dia ma'i? Terus kemudian ya itu kan seringnya meskipun ada juga yang ya kemudian ni ada yang ya mati Ustadz ya. Ya. Penggunaan itu ada nggak kaidahnya atau aturannya Ustadz? Karena kan lebih seringnya ya mati Ustadz ya daripada ya yang hidup. Itu sih Ustadz. Makasih banyak. Baik. Terima kasih Mbak Wati ya, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Berapa lama? Kalau saya jawabannya 3 hari, bagaimana? Bisa menerima semuanya? 3 hari. Bisa lah, apa yang Pak Ustaz katakan. Jadi belajar pertama. Pernah sampai masuk rumah sakit ya? Ya betul Pak. Ya, karena jadi
Saya dulu Pak, sekali lagi karena disebut Bu Ati, masuk rumah sakit Pak. Jadi saya pernah pada saat saya belajar itu saya buka-buka buku, nekat saya ambil cuti untuk memperdalam selama 3 hari latihan. Itu sama itikaf di ruang tamu Pak, itikaf di ruang tamu, keluarin kasur, keluarin bantal, keluarin semuanya, buku-buku di ruang tamu. Saya katakan jangan ganggu saya selama 3 hari ini. Keluar itu tidur di luar, makan di luar, mungkin cuman ke masjid, ke musala, makan. Habis itu jalan lakukan lagi, latihan lagi. Itu nggak kenal waktu Pak. Mau subuh, mau zuhur, mau asar, berhenti cuman tidur capek, istirahat, berhenti cuman makan dan ke masjid. Habis itu jalan lagi selama 3 hari. Alhamdulillah hari ketiga, karena kurang istirahat, sempoyongan, kunang-kunang jatuh, tek, nah, jatuh, ya. Artinya bukan jatuh terkapar, tapi kunang-kunang nyender saya nggak bisa lagi, udah gelap semua dunia ini, dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang banyak tidak tahu ini akar katanya apa, ini polanya apa, kagak tahu deh, pokoknya gelap sudah. Masuk ke rumah sakit, dirawat rumah sakit, kata dokter kamu kecapean, kurang istirahat. Iya lah, 3 hari nggak tidur, paling tidur sejam 2 jam lah, habis itu bangun lagi jam 2 malam itu bangun ngacak-ngacak Quran lagi. Nah, sakit hari ketiga dibawa ke rumah sakit, diperiksa dokter, kelelahan, kecapean, ya betul. Nah, sudah 3 hari dirawat, udah pulih lagi, pulang, dinasihati dokter, kamu tolong banyak istirahat, jangan banyak lagi bergerak, istirahat banyak, istirahat ya, iya Pak, ya dokter. Pulang saya ke rumah, saya bilang sama istri, tolong di ruang tamu itu tidak boleh biarkan buku terbuka, sampai 9 buku terbuka Pak. Ada Quran, ada kamus, macam-macam catatan terbuka semua sampai 9 buku. Jadi link ini halaman ini, halaman terhubung semua Pak. Polanya ini lihat catatan pola, lihat ke kamus, lihat ke sini sampai 9 buku, antara 8 sampai 9 buku buka. Coba Bapak bayangkan. Dulu kan kita nggak ada aplikasi, nggak ada apa, semua hard copy semuanya sampai 9. Nah, saya bilang sama istri, jangan di ruang tamu, jangan itu ditutup, biarkan apa adanya, itu buka. Ibu-ibu biasa kan itu kan kita bilang sakit dibersihin, ditutup semuanya kan. Saya bilang jangan ditutup, biarkan aja. Jadi nggak diganggu Pak di ruang tamu. Setiap kalau datang tamu pergi ke ruang tengah, nah, jangan diganggu itu. Nah, saya pulang hari ketiga, pulang dari rumah sakit, duduk saya lagi. Begitu saya pulang rumah sakit naik ke rumah Pak, terus terang Pak, saya nggak tadi anang itu ya Pak, duduk lagi situ, duduk di tempat lama, ngulang lagi, ngacak-ngacak lagi Al-Quran. 3 hari Mas Quran ngacak-ngacak lagi Quran. Nah, saat duduk itulah, kalau misalnya sakit, nggak apa lagi, asal diganti dengan Quran, asal diganti dengan paham Quran. Dokter pesan nih, istirahat. Nanti Prof. CA silakan menambahkan di sini kedokteran. Saya nggak mau sakit-sakit, nggak peduli saya begitu. Saya bahas Quran itu. Begitu dibahas Pak, teng. Apa yang tidak tahu selama ini kebuka di situ. Razakna. Itulah kata pertama razakna. Razakna ini, kata kerja lampau, kata razakna ini ya. Pelakunya nahnu. Nahnu ini dari nanya ini. Berarti kata-katanya razaka. Iya, bukan razaka. Loh, polanya fa'ala. Lihat razakna, kami telah memberikan rezeki. Hukumnya apa ini? Hukum kata ganti di belakang kata-kata kerja. Razakna, kami memberikan rezeki kepada mereka. Tahu itu Pak lah, syukur saya, alhamdulillah ya Allah, tahu aku Tuhan ya Allah. Kalau dokter tadi bilang jangan lagi bekerja, istirahat dulu. Jadi dokter menasihati saya begitu pulang langsung tidur. Enggak Pak, saya duduk lagi di situ. Dapat. Nah, disitulah teng. Situlah satu dapat satu, menjalar ke yang lain semua. Habis itu saya ngajar lagi Pak, ngajar lagi hari ketiga. Nah, hari ketiga tuh ngajar. Setelah itu ngajar lagi langsung Pak. Tahu cuma satu razakna langsung ngajar Pak. Ya, akhirnya pakai kepean saya Pak, pakai kepean. Jadi kalau saya ngajar pakai kepean. Mana kata kerja nggak tahu, ya saya pakai kepean. Filosofinya ngajar itu Pak adalah kalau kita mengajarkan maka orang pertama yang belajar adalah kita. Itu aja filosofi saya pakai. Kalau saya akan mengajarkan ayat ini ke orang, sebelum saya ajarkan, saya dulu yang harus tahu tentang ayat itu. Itu yang saya pegang, filosofi yang sangat fundamental bagi saya. Jadi saya mengajarkan itu bukan saya tahu ilmu tentang ini, enggak. Kalau saya ngajarin, maka orang pertama yang belajar tentang apa yang saya ajarkan adalah saya. Karena saya akan ajarkan Quran ke orang, maka orang pertama yang belajar Quran adalah saya. Nah itu, saya pakai filosofinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, antara bahasa Arab dengan Quran nggak sama. Saya juga pernah mengambil bahasa Arab, nggak ada korelasi dengan Al-Quran. Kenapa? Gramatikanya beda.
Peserta kita ada 7 tahun yang sudah di Arab, sudah pasti bahasa Arab. Al-Quran juga nggak bisa. Ada peserta kita yang sudah 5 tahun di Arab, nggak bisa juga. Bahkan ada peserta kita sekarang yang dari Arab. Nah, nggak bisa dia. Jadi bahasa, dan bahkan juga ada teman saya yang di Arab sekarang nanya, kalau akar katanya apa, ini apa. Saya bilang, kamu kan di Arab, kenapa nggak nanya mau Arab? Nggak bisa, Pak. Nanyanya ke dia. Jadi ya, bahasa Arab beda dengan Quran. Saya bisa Al-Quran, tapi tidak bisa bahasa Arab. Banyak orang Arab yang saya ajarin di sini, Pak, komunitas Arab. Saya pernah belajar sama saya kaget sama dia. Ibu-ibu, bapak-bapak kan semua orang Arab, kenapa kau belajar sama saya? Ya, kami orang Arab, tapi nggak. Al-Quran beda, beda. Jadi kalau Al-Quran dengan bahasa Arab beda. Ya, sekali lagi sama, Pak. Ya. Jadi kalau ingin memahami Quran, maka saya ingin belajar bahasa Arab, ingin memahami Quran, salah. Kalau ingin memahami Quran, gramatika Quran. Kalau bahasa Arab, untuk conversation. Beda conversation dengan gramatika Arab Al-Qurannya. Itu tentang bahasa Arab dan Al-Quran. Itu banyak statement. Pribadi saya dulu pernah saya habis ngajar Quran dipepet oleh orang Arab sendiri, Pak. Oleh orang Tulen Arab sini dipepet saya. Kamu kok bisa-bisanya teman Quran katanya. Emang kenapa saya bilang? Kamu bisa nggak bahasa Arab? Enggak. Loh kok bisa? Bisa. Mana ayat di sini? Mana ayat di sini? Saya keterangan. Pergi dia, Pak. Lari dia. Nah, dia bisa bahasa Arab. Coba terangin Quran saya. Nggak bisa juga. Jadi bahasa Arab tidak sama dengan Quran. Itu banyak pengakuan. Itu realita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ma'iyah. Ma'iyah itu adalah kata ma'a. Pengaruh ya itu, Pak. Jadi ya itu kan mati ya asalnya, Pak. Tapi karena dia berbarengan dengan apa? Dipengaruhi huruf ain itu oleh ya tadi. Nah, itu kan masalah lidah. Masalah lidah. Kita menyebut misalnya asal usul. Sebut cepat-cepat. Asal usul. Asal usul. Nah, nanti Bu Kordia bisa nambahkan asal usul. Nah, coba cepat-cepat. Asal usul. Asal usul. Asalnya kata ada asal usul kan. Coba cepat. Asal usul. Lam jadi hidup, ya kan? Nah, begitu juga nih. Ma'a tambah ya mati. Maya jadinya. Kenapa begitu ya? Lidahnya begitu. Sama juga nama Rusia. Kalau Rusia ya gimana? Kenapa kok wow jadi ya? Kenapa kok ya jadi wow? Ya kita nggak bisa jawab. Apa orang Padang nggak bisa nyebut R, Pak Helmi? Nah, itu mereka mau Pak Helmi. Mencret dia nggak bisa nuraikan itu. Kenapa orang Padang nggak bisa nyebut R? Kenapa orang Sunda nggak bisa nyebut F? Nggak akan bisa, nggak akan ada orang bisa menjawabnya. Kenapa go jadi when? Mbak Wati terang tanyakan itu. Kenapa go jadi when? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, masalah ni dan ya. Ni objek dia. Objek. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu ni itu setara dengan me. Ya Allah nih, dia menjadikan aku. Tapi kalau ya sukun itu my. Rabbi, Tuhanku. Jadi kalau ya sukun itu aku, milik my bahasa Inggrisnya. Ya, my kalau ya Rabbi, qalbi, hatiku. Kalau ja'alani, ni itu objek akunya. Jadi dia menjadikan aku. Jadi kalau ni dia jadi objek, kalau ya mati dia adalah kata milik ya, my. Setara dengan bahasa Inggris my. Itu Mbak Wati ya. Bedanya itu ya. Ya Ustadz, makasih banyak. Di sini lagi ini soalnya di masjid lagi ada acara jadi rada-rada. Ya nggak apa-apa. Nggak kedengeran. Makasih banyak Ustadz. Sama-sama. Nah, Silakan Pak Emit. Ya, Bapak, Ibu yang lain, kalau ada ingin bertanya kepada Pak Ustadz, silakan. Atau ada yang nampak di Pak Ustadz yang mau ditanya? Sebentar. Pak Ridwan enggak? Mana Pak Ridwan? Oh, Pak Ridwan Bakri. Boleh? Silakan Pak Ridwan disebut Pak Elmi itu. Pak Ridwan Bakri, silakan Pak Ridwan. Oh iya, biasa kan karena Pak Ridwan. karena satu keluarga Pak mendengar. Ya. Pak Ridwan Bakri, silakan Pak Ridwan. Pak Ridwan Bakri. Oh, mungkin jauh mungkin Pak. Kalau enggak, Bapak dan Ibu yang lain. Pak Iman Sulaiman. Pak Iman Sulaiman dulu. Ya, silakan Iman, Pak. silakan Pak Iman. Beliau Halo Pak Iman. Ini tokoh belakang layar nih Pak Iman Sulaiman ini. Silent operation. Silent operation. Oh, silent. Operasi ini belakang diam-diam. Atau kalau enggak itu Ibu Arziki Naufal Indonesia. 2022. Silakan Bu Arziki Naufal Indonesia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kesempatannya Pak Helmi.
Silakan, Pada Bu. kesempatan ini yang ingin saya tanyakan pada ayat 74 ya. Ya, 74 ini berarti qala Nabi Musa berkata ya Pak Ustadz ya, ya, pada Nabi Khidir, aku ya tanya betul. Ya betul. nafsan zakiyatum bi ghairi nafsin. Ya, Apa kenapa? Kenapa ya? Apakah engkau Kenapa? membunuh Kenapa engkau membunuh seorang seseorang ya, yang suci yang bi suci ghairi nafsin? dengan tanpa jadi ini itu kan tanpa alasan ya. Kenapa ya? Di situ gramatikalnya bahasa Indonesia-nya minta hancur luluh. Iza zulzilatil, ketika goncang segoncang-goncangnya. Maka kata kedua diterjemahkan ketika goncang sehebat-hebatnya. Jadi biasanya itu jika banyak sebanyak-banyaknya. Ikutlah seikut-ikutnya. Jadi biasanya misalnya itu kalau penekanan kata yang sama dipakai yang kedua. Ikutlah seikut-ikutnya. Goncanglah segoncang-goncangnya. Pergilah sepergi-perginya. Nah, itu diterjemahkan pergilah sejauh-jauhnya. Goncanglah sehebat-hebatnya. Jadi bahasanya begitu. Itu yang kita tiru dalam bahasa Minang atau bahasa Indonesia, hancur lebur, luluh lantak, porak-poranda. Nah, itu kata-katanya seperti itu. Jadi kalau kita terjemahkan akal tan nafsan zakiyatan biawid nafsan, kenapa kamu bunuh orang ini saya bunuh-bunuhnya, seorang-orangnya gitu. Nah, itu kalau diterjemahkan orang kebunuh tanpa alasan. Itu kata metafor ya, kata kiasan lah itu. Jadi kata nafsu itu udah masuk kedua dua kata kiasan dia. Kenapa kamu bunuh orang tanpa orang? Misalnya kan itu kalau dilihat ya, tapi tanpa alasan. Nah, diterimakan tanpa alasan dia. Makanya sedikit agak ini ya. Ya, kita harus memahami apa lagi ya. Kalau misalnya apa bahasa Indonesianya? Mungkin kalau bahasa Indonesianya apa ya kata-kata seperti ini ya. Nan kepatang, misalnya kita lagi ngomong nih kepada Pak Adril. Nah, kemarin kita jumpa sama dia. Dia mensatukan benda, ngasihkan katakan mata cincin ke saya. Nah, saya bilang ke Pak Khairil, nan kepatang Pak Khairil, itu bagus sekali. Nah, bagaimana Bapak Ibu menerima kata nan kepatang itu? Pak Khairil tahu itu. Nan kepatang dimaksud dengan kepatang itu apa itu? Apa itu mata nan kepatang? Yang kemarin. Yang kemarin yang udah lewat ya, yang udah. Enggak, kata-katanya ini saya kemarin ketemu sama Pak Khairil. Sama Pak Hadril ini ketemu saya. Pak Hadril ini ngasih cincin, mata cincin. Entah itu Gio, entah buku, entah mata cincin, nggak tahu saya. Tapi pada saat saya baca besoknya, saya bilang ke Pak Hadril yang kemarin itu bagus. Yang di kemarin itu bagus. Yang semasuk ke yang kemarin bagus itu apa tuh? Cincin. Ya batu cincin itu. Nah, kenapa bisa bilang batu cincin? Kan masuk konteks kan? Nah, itulah menerjemahkan di khairin nafsin itu. Tanpa alasan. Iya, langsung ini ya. Nah, langsung ke konteksnya, kayak orangnya. Kan dia bertanya, akal tak, kenapa kamu membunuh seseorang yang bersih? Dia tanpa, kalau kata diri cocok lagi, tanpa alasan. Tanpa apa? Tanpa alasan lebih cocok dia. Tanpa basa-basi, tanpa apa ya? Ah, pokoknya nggak ada alasan, nggak ada apa-apa, bunuh aja gitu. Ada apa-apanya gitu ya, tanpa ada. Tanpa ada orang tak bersalah lagi yang dibunuh. Iya, tanpa ada masalah gitu ya. Ya, betul. Ya. Jadi dalam konteks tadi ayat itu memang nan kemarin, yang kata-kata banyak mewakili itu. Yang kemarin, yang kepatang, yang kita sudah sama-sama tahu. Dia sudah sama tahu antara Nabi Musa dan Khidir tahu bendanya, kan dikatakan biwali nafsi. Jadi ini Nabi Musa mengatakan kembali lakot jita, sungguh jita engkau telah mendatangkan syai'an sesuatu yang nakran, yang mungkar, yang salah. Ini kau salah ini kalau bahasa Indonesianya. Kalau salah besar, bunuh orang, di penjara kamu nanti. Nah, kalau sekarang itu kan. Kita bisa membuat satu narasi yang setara dengan ini. Lakot jita syai'an nakra. Kamu betul-betul mungkar ini. Kamu salah ini. Nah, ketawa senyum-senyum aja Nabi Khidir. Qala alam aqul laka innaka
Iya, lantas. betul. Nah, tenang aja kan bisa dia qala alam akun laka innaka lantas tapi amaya sabda. Karena dikecil kan, nggak bisa sabar ya Dendon. Itu bahasa Iya, iya. Pak Adrian itu kan. Kira-kira Iya. bahasa sahabatnya itu. Patang nama kecian. Nggak mada aja baru lain. Hmm. Nah, itu kira-kira bahasa Iya, Minang. Ustaz. Betul, Ustaz. Jadi cara saya sedikit pengalaman pribadi, pada saat membaca ayat ini bisa merekonstruksi ulang dengan bahasa sendiri sehingga betul-betul memahaminya dari teks asli. Itu yang saya Iya, rasakan, Pak. iya. Paham Dengan dengan bahasa bahasa sendiri bisa. sendiri. Dengan bahasa sendiri bisa, tanpa Iya, keluar iya. dari konteks. Iya. Ya Pak Ilmi kan bisa Pak Ilmi. Mak kok bunuh aku kan orang salah Iya, iya. bunuh aja kan dialog Iya, kan. betul, betul, betul. Iya, Kan iya. kasihan tadi ikutnya boleh sabar ya Pak. Iya, betul, betul. Iya. Iya. Nah, Iya, Ustaz. Sekolah, Oke. Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Pak Elmi kena jam Ya. 2, mungkin Ya Pak Ustadz. rasanya orang tua kita dulu kita berikan waktu Pak Sarmudi ya. Oke Pak. Ya, Silakan Pak Sarmudi. Pak Saad Mudi, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini penjelasan kita cukup menarik dan sangat menantang gitu. Ada beberapa hal yang kita perhatikan, paksa kita mengulang, membuka catatan-catatan itu. Dari ayat yang kita pelajari itu tidak lepas daripada ayat 66 bahwa kita Nabi Musa ingin belajar ilmu. Tapi dalam syarat belajar itu dia ditantang. Anda tidak bisa sabar dengan bersamaku. Jadi artinya menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Kesabaran dalam mencari sumber, kesabaran menunggu pendapat apa guru, kemudian situ. Nah, ini karena kita tidak tahu sesuatu, kadang-kadang orang berantah gitu. Karena ketidaktahuan kita membantah. Di situ bagaimana kamu sabar, kamu belum punya pengetahuan tentang hal itu. Nah, jawabannya itu jangan kita katakan aku pasti sabar. Tak boleh begitu. Tapi yang diminta di situ insya Allah itu kalau sudah insya Allah kita pasti sabar, itu berarti sudah separuh lebih kesabaran itu akan muncul. Karena kita sabar disertai Allah. Allah memberikan kesabaran ke kita. Kalau Allah telah mengizinkan kita sabar, insya Allah kita menjadi sabar. Nah itu, sesudah itu jangan kita membantah itu. Aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Ternyata setelah dia tetap juga menunjukkan, menanyakan lagi, kenapa engkau lobangi? Sudah lubang itu berarti itu kan nanyakan lagi, itu kan menunjukkan bahwa sabar itu merupakan hal yang paling sulit dalam hal apapun. Nah, kalau kita tidak sabar, maka akan lepas. Kalau kita nak berguru, kan kita sama-sama pernah jadi mahasiswa, bimbingan dengan mahasiswa, pernah dicuek gurunya, saya pernah dapat bimbingan dari pembimbing saya itu 3 jam saya nunggu, dia merokok, balik, sudah dia pergi. Tapi menunggu itu asam lambung saya naik. Habis itu saya minta izin sama sekretarisnya, Mbak, saya minta izin sama saya mau pergi dulu, Bapak itu sibuk. Tapi kan kita tak mati akal kan. Besok pagi dia habis dari kuliah, jam dia keluar dari ruang kuliah saya tunggu. Dia tunggu, saya bilang. Nah, kemudian profesor saya itu waktu itu belum profesor. Dia saya tunggu. Saya kemarin tunggu Bapak sibuk. Iya, Bapak sibuk. Sesudah itu jawabannya apa? Kamu perlu butuh waktu berapa? Kamu kapan siap? Yang namanya mahasiswa itu 24 jam nunggu guru. Sudah besok, sudah maghrib. Nah, kalau sudah maghrib ke situ orang yang kebetulan guru saya itu orang Madura. Saya tidak makan gitu. Kalau saya makan, saya disuruh makan lagi di rumahnya. Dia bukan ngajak makan, Pak yuk kita makan, bukan Pak Saan sudah makan. Tidak, kita makan dulu. Sudah makan baru akhirnya paksa gitu. Nah, begitu balasan kesabaran itu, dapatlah berapa ilmu itu. Nah, dari sini tadi Pak Adril tadi kan nanyakan banyak-banyak pertanyaan itu, dia bertanya, Buya menjawab, tapi saya mencari jawaban itu. Apa yang itu? Setelah saya perhatikan balik-balik Buya pola yang kita ini kuncinya akar kata, pola, itu bentuk, itu jangan kita tinggalkan. Kalau kata kerja,
bentuknya, pelakunya, akar kata, kemudian pola. Kalau sudah itu pasti kita dapat memaknai itu. Begitu sampai pola kita dapat memaknai. Contohnya pantalako. Saya lihat apalah pantalako ini tadi. Ternyata itu kan akar katanya tolako, cerai. Tapi polanya impala. Kata Ibu Nel tadi, saya buka lagi. Oh ini itu. Itu kan ada hal yang dipesan yang enak. Begitu juga kita dalam belajar ini. Artinya kesabaran dituntut di situ. Nah, cuma sabarnya sampai 3 kali dibuat situ. Sabar pertama oke, sabar kedua oke, sabar ketiga Tinggalin. kita malu sendiri kan. Sudah 3 kali buat kesalahan, malu sendiri. Jangan sampai kesalahan sampai yang keempat buat kesempat kali. Begitu yang ketiga ternyata salah juga. Maka sampai sini kita pisah gitu kan. Kita berpisah. Nah juga kalau pepatah orang Arab itu keledai tidak akan terjebak pada lubang yang sama yang kedua kali. Begitu masuk lubang, nah keledai itu kan hewan yang paling bodoh. Tapi dia tidak akan menjadikan kesalahan pada hal yang sama. Nah, manusia mestinya lebih itu. Kalau manusia berulang-ulang kali pada hal kesalahan yang sama, berarti dia lebih buruk daripada keledai. Sedangkan kita orang ya pintar. Maka dengan belajar kita akan dapat Tapi kunci belajar adalah sabar. Itu yang yang membuat kita tidak sabar itu karena Musa tidak sabar itu bukan karena dia bodoh, tapi dia tingkat ingin tahu itu lebih tinggi. Bertanya lagi, tapi syarat oleh gurunya tidak boleh bertanya. Maka dianggap tidak sabar. Nah, tapi dalam hal kita ini kalau sekarang kan sudah banyak ini kita lah dialog bertanya. Pak Adril yang bertanya, saya cuma dapat memanfaatkan apa pertanyaan Pak Adril. Kemudian ada Ibu Nel tadi sudah jawab itu. Oh, terbantu. Jadi kalau kita sabar dengan teman kita bertanya mendengarkan itu, kita akan mendapatkan itu. Sebab dalam sistem pendidikan itu, sistem belajar mengajar, ada soal dilontarkan, ada pertanyaan. Kadang-kadang soal dilontarkan langsung dijawab oleh guru. Coba kita lihat di Al-Quran itu banyak beberapa ayat mengatakan tentang hari kiamat. Sudah dijawab oleh Allah langsung lagi begini. Nah, artinya kita belajar bertanya, kita cari jawaban. Setelah bertanya, cari jawaban. Jadi kalau kita tadi dapat akar kata segala macam, cuman kadang-kadang kita ngotot dengan pertanyaan itu. Kita lupa sumbernya apa. Misal bahasa. Kan ada bahasa Arab, ada kamus bahasa Arab. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ada padanan lagi. Maka kita buka kamus. Ini buka 3 kamus Pak Adril. Kamus Munawir, kamus Mahmud Yunus, kamus besar bahasa Indonesia. Itu bawa situ. Kalau tidak ada kan lain nanti. Supaya jangan kita jangan itu konsep saya. Jadi kalau ada ini pasti cari padanannya apa? Tadi padanannya apa? Misal sinonim. Misal misako. Misako itu kan kalau kita ini perjanjian. Ternyata misako itu artinya kepercayaan. Asal katanya percaya. Tambah mim menjadi alat kepercayaan. Alat kepercayaan itu biasanya apa? Perjanjian. Orang berjanji bagaimana? Tanda buat perjanjian, tanda dia percaya. Itulah sebagai jaminan. Nah, akan kita kalau tidak tahu pola yang rekanan itu, kata kerja lampau, kata kerja yang akan datang, kata kerja yang dibendakan, pelaku aktif, pelaku pasif, kemudian keterangan tempat, keterangan waktu, dan seterusnya itu keterangan alat, ya, kata benda alat. Nah ini kita kalau tidak paham itu, jadinya itu ke kanan, kemudian pola yang 14 sampai berapa belas itu, kemudian pelaku yang 14 yang itu kalau kita hafal itu, kalau bukan hafal kita pahami kaedahnya, insya Allah apapun yang kita ketemu itu akan muncul. Itu yang saya rasakan begitu. Jadi kalau Buya yang nantikan itu kan kenapa begini saya cari dulu, apalagi huruf Sya, cari itu, tulis dulu huruf Sya-nya itu lengkap, letakkan overlaykan dengan pola yang ada. Oh dia ini polanya ini, ada polanya ini. Kalau sudah itu insya Allah kita ketemu.
Cuman orang Arab tuh kadang-kadang berat lidahnya tuh. A jadi U jadi Q jadi payah kan. Q payahnya jadi T, U hilang. Itu huruf Sia itu, huruf Sia yang kita ingat kalau gitu. Insyaallah kita mudah-mudahan apa yang kita lihat dari sini yang saya lihat saya pahami kesabaran kita mempelajari dan menunggu dan membuka mencari sumber dan sebagainya itu. Karena kita sudah pernah kuliah, pernah belajar, kita tentu kan tidak perlu diajari lagi mencari daftar pustaka itulah tahu semua gitu. Itu yang saya pahami. Tapi kalau kita kan tidak buta nian sama sekali dalam belajar. Itu mudah-mudahan semakin cepat itu Pak Cuman Buya tadi itu terjun bebas. Kalau dia terjun pakai payung nyangkut Pak. Apalagi di Padang. Kalau di Padang nyangkut kan? Di rumah gadang tuh. Jadi bebas nggak nyangkut ya. Sekarang terjun bebas dia sampai ke landasan. Itu. Ya, kalau pakai payung nyangkut, tapi terjun bebas dia sampai ke landasan, kita ikut metik aja Pak Adril. Ya, kita ikut nikmati apa yang dilakukan itu kan. Kalau dia 3 hari, kita mungkin lebih cepat gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Itu Pak Elmi, terima kasih Pak Elmi, Pak Adril dan kawan-kawan. Karena besok kita puasa. Ini kan ada 2 versi, tapi saya lihat tanggal ini besok puasa Muhammadiyah. Saya cenderung ke besok karena rata-rata di sini besok. Saya rasa bisa besok. Ada juga yang tidak yang kita paksakan. Sebab ada orang melihat ruqyah. Kalau ada yang menyuruh, kemudian kemarin Pak Yusuf ngirim mampu itu, kata saya betul juga kata Pak Yusuf nih. Arti saya yang selanjutnya tidak salah ya, alasan kawan-kawan dari Muhammadiyah gitu kan. Maka besok, insya Allah besok kita sama-sama puasa, malam nanti kita sama-sama tarawih. Kalau di tempat saya belum tahu, paksa tarawih di rumah. Jangan dipaksa orang ngajak tarawih, kalau marah orang. Kalau di Padang, orang udah tahu kan. Tidak sama dengan di Jambi Pak. Jambi kan Nahdiyin banyak. Kalau di sana ada orang Muhammadiyah banyak. Terima kasih dan kita berpuasa besok. Ya Pak Saad, Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita tutup ya, melalui channel ini kita posting ke grup manapun nanti. Semua insan Al-Asani yang tergabung dalam insan Al-Asani mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Andai kata ada insan Al-Asani yang salah kata, salah perbuatan, salah omongan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Semuanya ya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syawal. Kita berniat ya, mudah-mudahan nanti malam kita sudah tarawih. Insya Allah nanti malam sudah tarawih. Dan kegiatan kita selama bulan suci Ramadan sudah saya umumkan di grup. Yang kultum pagi tetap ada, yang bisa silakan, yang misalnya nggak bisa ada pengajian di rumahnya silakan ya. Tapi kita tetap mengadakan pengajian kultum subuh. Kemudian kelas pagi jam 8.30 sampai jam 10 jam pagi, yang siang jam 1 sampai jam 3 dan sore jam 4 sampai jam setengah 6. Malamnya tidak, kita off malamnya karena sama-sama tarawih. Demikian lebih kurang. Ada yang belum tercover, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup sama-sama. Bu Evi Mas Selma baru masuk ini. Ada mau sampaikan Bu Evi Mas Selma? Enggak ada Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bucut yang sudah duduk di kursi panas Pak Ustadz. Pak Heru. Bucut yang sudah duduk di kursi panas Pak Ustadz. Bucut mungkin ada yang mau sudah duduk silakan. Ini Bu Nel saya tunggu nih Pak. Ya Bu Nel. Bu Nel dan yang lainnya saya tunggu semuanya nih. Pokoknya semua teman-teman, insya Allah nanti kalau bapak-bapak ibu berkenan, mungkin nanti di Sawal kita kopdar semuanya di sini. Supaya bisa datang aja, agendakan lah ya. Insya Allah. Insya Allah nanti kalau bisa sudah lebaran sama Bu Evi. Insya Allah ya Bu Evi. Jadi kawan Bu Nel. Ya. Halal Bu Nel. Ada acara nanti ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup dulu. Insya Allah nenek ikut ya. Iya. Semuanya. Mantap. Oke. Bu Sarifah mantap. Tutup ya. Bareng-bareng sama Bu Sarifah juga. Iya. Iya, insya Allah.
Insyaallah ya. Kita tutup semuanya dengan ucapan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.